Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Di channel ini kita berbagi tentang tips, tentang kendala, yang penting intinya semua tentang budidaya ikan nila lah. Nah, seperti yang kita janjikan di minggu kemarin, topik bahasan kita kali ini seputar biovlog ikan nila pada kolam beton. Video ini merupakan video pertama dari beberapa tahapan. Buat kawan-kawan yang baru mulai, silakan tonton videonya dari awal ya, supaya kita bisa sama-sama belajar di video ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut membahas tentang topik bahasan kita kali ini, buat kawan-kawan yang baru lihat channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi terbaru dari channel Bang Gulo. Nah, kalau memungkinkan, bantulah kita untuk like, share, dan komen ya, supaya semakin banyak kawan-kawan yang tahu tentang channel kita ini dan konten-kontennya juga akan bisa semakin berkembang. Baiklah kawan-kawan, untuk kolam biovlog di kolam beton, yang pertama kita harus bahas itu tentang pembuatan kolam. Sebelum melakukan pembuatan kolam, satu hal yang penting untuk dilakukan itu adalah menentukan lokasi tempat pembuatan kolam. Kenapa penting sekali untuk menentukan lokasi pembuatan kolam ini? Karena secara tidak langsung lokasi ini nanti akan berkaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kolam, yang ujung-ujungnya itu ke biaya. Jadi jika kita dari awalnya sudah menentukan lokasi yang kita tentukan untuk pembuatan kolam, maka secara tidak langsung kita juga akan melakukan efisiensi biaya untuk pembuatan kolam kita. Lokasi pembuatan kolam ini tentunya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah akses air masuk dan air keluar. Karena kan ini kolam, nah kita harus sudah mikirin dari awal nih, airnya kita buang kemana. Yang ketiga itu ialah apakah kolam kita ini kita buat di atas bekas bangunan atau membuat kolam baru di tanah. Karena ini juga berhubungan dengan bahan yang kita butuhkan serta besarnya biaya yang akan kita keluarkan. Kawan-kawan bisa lihat kolam yang saya buat ini, dulunya ini adalah bekas bangunan ya. Terus saya tambahkan dindingnya, tinggal tambah dinding jadi biayanya murah. Nah, pipa pembuangannya itu saya menggunakan pipa paralon 2 inci yang saya bolongin menggunakan bor ya. Terus saya tutup di atasnya. Nah, ini nanti akan membuang air, pipa keluarnya ini akan membuang air melalui pipa yang saya hubungkan ke pipa pembuangan. Nah, di sini ada soket keran ya. Soket keran ini bisa mengatur membuka air karena ada 2 kolam nih. Nah, terus saya alirkan ke pipa pembuangan tempat parit di mana kita bisa membuang air. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya airnya penuh, dia akan tumpah di sini, atau kalau saya mau mengeluarkan airnya tinggal saya tarik aja pipanya. Jadi ini biayanya jauh lebih murah ya dibandingkan kita membuat soket keran 2 inci itu mahal itu. Nah, kalau begini kan hanya murah, tinggal elbow sama pipa 2 inci paralon itu murah ya. Fungsi setting pipa pembuangan seperti ini juga berfungsi sebagai kontrol ketinggian air ya, sehingga jika misalnya hujan lebat, airnya itu tidak akan meluap dari kolam, tapi melalui pipa pembuangan yang kita buat tadi. Setelah kolam kita bersihkan waktu pertama kali setelah dibangun, tahap kedua yang kita lakukan itu adalah melakukan sterilisasi kolam. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk sterilisasi kolam ini adalah seperti biasa itu batang pisang, kulit nanas. Nah, untuk kolam beton ini saya tambahkan dengan eceng gondok di atasnya. Ya, karena kan ini prosesnya semen ini memang agak sedikit berbahaya ya untuk ikan. Nah, setelah itu batang pisang tadi itu kita gosokin ke seluruh dinding kolam. Nah, kita gosokin ke seluruh dinding kolam. Kolamnya dalam keadaan kosong ya. Nah, setelah itu dibiarkan saja dulu selama 1 kali 24 jam sampai bekas batang pisangnya itu mengering seperti ini. Nah, setelah mengering seperti ini baru kita isi dengan air bersih untuk kita lakukan proses selanjutnya. Ternyata dalam perjalanannya kolam kita ini cuma satu saja yang berhasil lolos verifikasi tidak bocor ya. Yang ini kolam yang sebelah ini ternyata masih ada sedikit rembesan. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya kawan-kawan juga sudah pada mendesak untuk dibuatin video kolam biovlog beton, maka yang akan kita lakukan prosesnya itu hanya kolam yang satu saja. Karena yang ini yang lagi saya bersihkan ini masih ada bocornya atau ada rembesan ya, sehingga tidak bisa kita mulai untuk kolam biovlog. Yang sebelah sana sudah. Nah, yang ini masih belum nih. Jadi memang harus kita tunggu dulu sampai beberapa hari atau sampai tukangnya
memperbaiki lagi supaya tidak bocor lagi gitu ya. Padahal tadinya saya mau buat dua ini kolam biovlog, satu yang model segi 4, satu lagi yang model seperti ini yang agak sedikit acak ya. Jadi kawan-kawan bisa sama-sama belajar kita tentang kolam biovlog ini di kolam beton. Tapi karena masih bocor dan ada rembesan, karena nggak bisa kita jalanin biovlognya. Nah setelah itu nih saya isi air ya. Saya isi air bersih setelah saya lakukan sterilisasi. Nah satu hal yang pasti juga kawan-kawan untuk air hujan. Nah ini kan kita dekat dengan tempat pembuangan air hujan dari atap nih. Memang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya contohnya hujan, maka air hujan itu akan jatuh ke dalam kolam ini. Jadi nggak akan bagus nanti. Itu kan pasti berlebihan air hujannya. Makanya kita pasangin talang. Setelah proses ini selesai, maka proses selanjutnya itu adalah persiapan air biovlog dan sekaligus memasang mesin aerator serta penempatan titik aerasi di kolam kita. Jadi di dalam kolam beton persegi yang perlu diperhatikan ketika penempatan titik aerasi itu adalah sudut-sudut setiap kolam. Nah semakin banyak sudut di kolam kalian itu, maka semakin banyak titik aerasi yang kalian butuhkan agar semua air yang ada di kolamnya bisa teraduk. Jadi tidak ada dead zone. Dead zone itu maksudnya tidak ada zona yang tidak teraliri oksigen atau tidak teraduk. Karena fungsi terbentuknya vlog ini dari banyaknya oksigen yang ada di kolam serta teraduknya air dengan baik. Pada video ini saya tidak mempersiapkan air biovlog itu dari awal. Nah buat kawan-kawan yang mau tahu seperti apa cara persiapan air biovlog, itu sama seperti persiapan di kolam terpal. Jadi bisa cek linknya di deskripsi video ini, sudah kita sampaikan ya. Nah untuk kolam beton kita ini kita buatkan air yang kita starter dari air kolam biovlog kita sebelumnya. Jadi kita masukin airnya ke dalam kurang lebih setengah. Setelah itu kita campurkan air baru, air bersih. Nah, jadi ini lebih cepat prosesnya. Prosesnya ini hanya mungkin sekitar 3 hari saja ini vlog-vlog sudah bakal terbentuk. Karena dia ini kita ambil dari bekas air kolam biovlog yang sudah ada sebelumnya. Kawan-kawan bisa perhatikan kolam beton yang kita bangun ini ukurannya itu sekitar 1,2 dikalikan dengan 3 meter kurang lebih ya, dengan tinggi sekitar 70 cm. Nah kolam beton ini saya buat 6 titik aerasi. Setiap sudut itu saya tempatkan 1 titik aerasi, dan yang kedua titiknya lagi saya tempatkan di tengah. Nah untuk kolam ini saya menggunakan mesin aerator jenis Boyu LK60. Tapi saya tutup 6 lubang ya, karena ini kan saya menggunakan 12 lubang. 6 lubang itu saya siapin untuk kolam yang sebelahnya. Tapi kelihatan sudah sangat deras ya, dan sudah sangat teraduk, bisa dilihat tuh. Nah karena saya menggunakan air biovlog, setengah air kolam biovlog yang sebagai starter, maka saya tidak memerlukan pupuk kandang di sini. Nah setelah itu saya tinggal menambahkan sedikit saja probiotik dari Aqua Enzym itu sebanyak 2 sendok, terus saya campurkan dengan M4. Karena kebetulan kan semua kolam biovlog saya itu menggunakan sistem bakteri kolaborasi. Jadi mencampur antara lakto dan bakteri-bakteri pembentuk vlog. 2 sendok bakteri dari probiotik Aqua Enzym ini kita aduk dan kita campurkan dengan air hangat. Kemudian kita tambahkan 2 tutup botol M4 perikanan. Terus kita aduk lagi secara merata. Lalu setelah teraduk kita sebarkan ke seluruh kolam. Perlu juga diperhatikan bahwa setelah kita memberikan tambahan probiotik ke dalam kolam kita, selang dalam 1 kali 24 jam baru kemudian kita tambahkan molase atau gula merah atau apalah sumber karbon yang kalian punya ya. Kalau saya kebetulan kan menggunakan molase ini untuk kolamnya. Nah saya kasihkan itu kurang lebih 200 ml. Kenapa hanya sedikit? Karena kan seperti saya katakan tadi, air ini starternya itu sudah air biovlog. Jadi prosesnya ini sangat gampang sekali dibandingkan air pembentukan awal ya. Nah kawan-kawan, jika kita membuat kolam baru dari kolam biovlog setelah kita memiliki kolam biovlog sebelumnya, maka prosesnya itu jauh lebih gampang ya. Jauh lebih gampang dibanding kita pertama kali melakukannya. Kenapa? Karena ini prosesnya itu hanya paling 2-3 hari itu sudah bisa tebar bibit kita. Nah kita tidak perlu lagi menunggu vlognya terbentuk. Kenapa? Ini sudah pasti terbentuk vlognya. Kita hanya memelihara lagi bibit-bibit vlog dari kolam biovlog yang kita ambil.
supaya bisa menjadi konsumsi ikan yang akan kita tebarkan dalam kolam kita. Nah, buat kawan-kawan yang belum terbentuk vlognya hingga hari ini di kolam kalian, carilah terus solusinya ya. Karena itu cuma satu kali saja kok. Kalau kalian sudah bisa membentuk vlognya satu kali saja berhasil membuat kolam biovlog, maka kalian bisa mengaplikasikannya ke kolam lain. Itu sudah pasti ya. Nah, tahap awalnya saja yang susah. Rencananya kolam beton kita ini akan kita isi dengan ikan nila dengan kepadatan tebar itu kurang lebih 100 ekor per meter kubik. Nah, seperti apa cara penebarannya nanti akan kita buatkan video terpisah dari video ini ya, ditunggu ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita share di video kita kali ini ya. Seperti biasa buat kawan-kawan yang memiliki komentar atau pertanyaan seputar topik video kita ini bisa di-share di kolom komentar agar kita bisa saling diskusi ya. Terus buat kawan-kawan yang belum subscribe, saya himbau kembali untuk subscribe channel kita ini agar semakin berkembang ya, sehingga kita lebih semangat untuk membuat konten-konten lebih kreatif di video kita ini, tentunya tentang budidaya ikan nila ya. Nah, alangkah baiknya juga kita saling berbagi ya. Kalau saya bisa membagikan pengalaman saya ke kawan-kawan lewat video, nggak ada salahnya juga kawan-kawan membagikan video-video kita ini juga ke kawan-kawan kita yang lain. Siapa tahu mereka membutuhkan tentang seperti apa caranya membudidayakan ikan nila ya. Nah, kita kan di sini videonya sudah mulai banyak nih, jadi sudah mulai lengkap. Nah, kalian tinggal cari permasalahan apa yang kalian alami atau apa kebutuhan kalian tentang budidaya ikan nila. Ya, mudah-mudahan videonya sudah banyak nih di channel kita ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta para kawan-kawan atau cewek-cewek atau siapapun yang hadir di dalam video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah mensupport. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.